Manusia seringkali melalaikan tentang perkara hati, padahal hati adalah penentu baik buruknya perilaku mereka. Jika hatinya lurus, sehat, maka perilakunya juga baik. Begitu juga sebaliknya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya, Ighatsatul Lahfan min Masayidisi Syaitan, menjelaskan bagaimana sebenarnya ciri-ciri hati yang sehat ini. Menurutnya, ada 10 tanda hati manusia itu sehat, yakni 1. Selalu mengutamakan hal yang bermanfaat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, hati yang sehat lebih mengutamakan hal bermanfaat daripada hal berbahaya. Tanda-tanda hati yang sehat adalah selalu mengutamakan yang bermanfaat seperti beriman kepada Allah Ta'ala, belajar, dan menuntut ilmu syar'i, membaca dan mentadaburi Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat, dan sebagainya. Sedangkan hati yang sakit sebaliknya. Untuk itu, mesti dipahami bahwa makanan yang baik bagi hati adalah iman, sedangkan obat terbaik baginya adalah Al-Quran. Dan, keduanya iman dan Al-Quran, sama-sama mengandung gizi dan obat sekaligus. 2. Mengutamakan akhirat daripada dunia. Tujuan akhirat ini, seakan-akan merupakan salah satu putra dan penghuni akhirat yang datang ke dunia sebagai perantau yang mengambil sekedar kebutuhannya saja, kemudian kembali ke negeri asalnya. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi, jadilah di dunia ini seakan-akan dirimu adalah orang asing atau orang yang singgah dalam perjalanan. Dan anggaplah dirimu sebagai seorang ahli kubur. Hari Bukhari. Kemudian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, dunia telah beranjak pergi, sedangkan akhirat telah beranjak datang dan masing-masing memiliki anak-anak. Maka, jadilah anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia, karena hari ini adalah masa beramal, bukan masa berhitung, sedangkan esok adalah masa berhitung, bukan masa beramal. 3. Selalu mengingat Allah Ta'ala. Hati yang bersih memacu pemiliknya berinabah dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Hatinya senantiasa diajak untuk nikmat dalam mengingat Allah, sebab hanya dengan mengingat Allah semata, hati akan tenteram. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Qs. Arad, 28. Imam Abu Husain Warok berkata, kehidupan hati terletak pada mengingat yang maha hidup dan yang tidak akan mati. Kehidupan yang bahagia adalah kehidupan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. 4. Selalu berzikir kepada Allah. Orang yang hatinya sehat akan selalu beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak pernah bosan dan selalu berzikir kepada Allah dengan zikir dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hatinya sakit hanya beribadah kepada Allah Ta'ala secara musiman, sedangkan orang yang hatinya sehat akan selalu beribadah kepada Allah Ta'ala secara kontinu dan terus-menerus meski sedikit. Bersedih apabila terluput dari wirid. Apabila terlewatkan dari wiridnya, ia merasakan kepedihan yang melebihi kepedihan orang rakus yang kehilangan hartanya. Wirid, secara bahasa artinya, juz. Beberapa ulama salaf membagi Al-Quran menjadi beberapa juz yang sama panjangnya. Mereka menamakannya Al-Aurat Wirid. An-Nihayah fi Garib Al-Hadith, Ibnul Atsir, 5/173. Dalam perkembangannya, kata wirid digunakan untuk istilah yang lebih umum, yaitu suatu amal ketaatan yang rutin dilakukan, seperti berzikir setiap pagi dan petang, membaca Al-Quran, salat malam, menuntut ilmu, dan sebagainya.
Orang yang hatinya sehat akan merasa sedih apabila terluput dari wirid-wiridnya. Berbeda dengan orang yang hatinya sakit, antara berzikir sama saja, tidak ada perbedaan, tidak bersedih, dan tidak menyesal. Bahkan orang yang hatinya sakit selalu membuang-buang waktu, tidak banyak beramal, selalu bersantai, dan lalai dari zikir kepada Allah Ta'ala. 6. Rindu kebaikan. Orang yang hatinya sehat selalu merindukan kebakitan sebagaimana orang lapar yang merindukan makanan dan minuman. 7. Cemas bila tidak melaksanakan sholat. Apabila memasuki waktu sholat, kecemasan dan kesedihannya terhadap dunia menjadi lenyap. Ia betul-betul keluar dari dunia dan menemukan ketenangan dan kebahagiaan dalam sholat tersebut. 8. Hanya Allah satu-satunya perhatian dalam hidupnya. 9. Pelit terhadap waktu agar tidak berlaku sia-sia, melebihi kepelitan orang yang paling pelit terhadap hartanya. 10. Selalu ingin memperbaiki amal. Senantiasa memperhatikan perbaikan amal, melebihi perhatiannya terhadap amal itu sendiri. Ia berkeinginan kuat untuk merealisasikan keikhlasan dan mutabaah mengikuti sunnah Rasul. Selain itu, ia tetap menyadari karunia Allah di dalamnya dan kekurangannya dalam memenuhi hak Allah.